Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nurul Nisruddin dengan 2101 dari kelompok 2. Nah, sebelumnya saya minta maaf dikarenakan saya tidak sempat presentasi di minggu kemarin dikarenakan saya sedang sakit. Oke, kita langsung saja masuk ke laporan hasil audit ISO 27001. Sebelumnya, saya dari kelompok 2 yang mana beranggotakan Wahyudi Adil Febri, Muhammad Syahrul Hersyam, Laras Samsudin, yaitu saya sendiri, Afifah Aulia Saleh, dan Adia Saksi Diki. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasan mengenai ISO 27001. Nah, ISO 27001 adalah suatu norma internasional yang mengatur tata kelola keamanan informasi dalam suatu entitas organisasi. Nah, norma ini menyediakan landasan untuk perancangan, penerapan, pemantauan, dan perbaikan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS. ISMS sebagai suatu pendekatan yang berstruktur bertujuan untuk mengelola informasi sensitif agar tetap aman dan terlindungi. ISO atau IEC 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau ISMS. Standar ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization atau ISO dan International Electronic Communication atau IEC pada tahun 2025 dan direvisi pada tahun 2013. Nah, ISO 27001 membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dalam operasi bisnis mereka. Standar ini juga membantu organisasi dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang efektif dan efisien. Nah, latar belakang responden. Nama kakak ini yaitu Faisal, yang merupakan seorang pria yang lahir di Makassar pada tanggal 20 Maret 2002. Nah, ia menganut agama Islam dan tinggal di Jalan Kandia 3 nomor 271 di Makassar. Nah, Faisal ini alumni Universitas Negeri Makassar angkatan 2020 yang menunjukkan dedikasi dan keterlibatannya dalam dunia pendidikan. Nah, saat ini Faisal meniti karirnya di bidang teknologi informasi sebagai staf IT di kantor Kejaksaan Tinggi. Nah, keberadaannya sebagai bagian dari tim IT di institusi ini mengisyaratkan bahwa Faisal memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam menjaga keamanan informasi dan mendukung operasional teknologi di lingkungan kantornya. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya, Faisal menjadi sosok yang penting dalam konteks keamanan informasi di kantor Kejaksaan Tinggi. Nah, adapun tujuan audit kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir atau proyek ujian akhir semester kami pada mata kuliah tata kelola teknologi informasi. Nah, proyek ini menjadi bagian integral dari suatu penilaian akhir untuk mengukur pemahaman dan aplikasi konsep-konsep tata kelola IT yang telah kami pelajari selama semester ini. Melalui audit ini, kami berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang praktik keamanan informasi di lingkungan kantor Kejaksaan Tinggi, nah khususnya pada bagian IT. Terus, pada metodologinya,
Metodologi audit keamanan informasi yang ditetapkan dalam UAS ini itu didesain untuk memberikan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam mengevaluasi kepatuhan serta aktivitas kebijakan dan praktik keamanan informasi di kantor Kejaksaan Tinggi. Pendekatan ini mencakup 3 tahap utama, yaitu wawancara, analisis dokumen, dan evaluasi kepatuhan. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang kami lemparkan kepada audit, yang pertama mengenai kebijakan keamanan informasi. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki kebijakan keamanan informasi yang ditetapkan, dipublikasikan, dan dijelaskan kepada pihak yang terkait? Nah, jawaban beliau itu ya. Nah, setiap kebijakan keamanan informasi mempunyai SK supaya pasti ada kebijakannya dan sudah dipublikasikan. Terus yang kedua mengenai identifikasi aset informasi. Pertanyaannya, apakah ada prosedur untuk mengidentifikasi aset informasi yang kritis untuk keamanan informasi? Jawaban beliau adalah ya. Nah, karena masing-masing sudah ada standar operasional prosedur atau SOP yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang dibuat oleh Bagian Perencanaan Teknologi Informasi. Terus pertanyaan ketiga yang mengenai evaluasi risiko keamanan informasi. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan secara sistematis mengevaluasi risiko keamanan informasi yang mungkin mempengaruhi aset informasi? Nah, jawabannya ya, karena dilakukan evaluasi secara berkala jika ada gangguan bung, dan ada juga SOP tentang penanganan dan tetap ada evaluasi. Awalnya menerima laporan, lalu melakukan pengecekan dan laporkan hasilnya. Kemudian menghubungi pihak ketiga yang bisa dilakukan konsultasi terkait permasalahan tentang tersebut, kemudian dilaporkan. Terus pertanyaan keempat mengenai mitigasi risiko keamanan informasi. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah mitigasi risiko telah ditentukan dan diimplementasikan untuk mengurangi risiko keamanan informasi? Jawaban beliau ya. Nah, setiap pada gangguan dicatat. Semua gangguan yang akan dicatat secara administratif agar dapat mengetahui solusinya jika ada gangguan yang sama di masa depan. Nah, pertanyaan kelima mengenai pelatihan keamanan informasi. Pertanyaannya, apakah ada prosedur untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan pelatihan keamanan informasi sesuai dengan perannya? Jawabannya ya. Nah, pasti ada SK, buku panduan, dilakukan sosialisasi terkait aplikasi itu terhadap pegawai agar pegawai itu tahu apa perannya sebagai apa di sistem informasi itu dan harus dipatuhi oleh semua pihak terkait yang ada di SK itu. Terus pertanyaan ke-6 tentang pengelolaan akses. Pertanyaannya, apakah terdapat prosedur pengelolaan akses yang memastikan bahwa hak akses ke informasi hanya diberikan kepada individu yang berwenang? Jawabannya ya. Dan alasannya sama dengan mengenai pelatihan keamanan informasi. Terus pertanyaan ke-7 mengenai audit internal. Pertanyaannya, apakah perusahaan melakukan audit internal secara berkala untuk menilai efektivitas sistem manajemen keamanan informasi? Jawabannya ya, karena dilakukan setiap bulan. Ada laporan hasil setiap bulan oleh hak pengawasan bidang. Terus pertanyaan ke-8 mengenai peninjauan manajemen. Pertanyaannya, apakah ada prosedur peninjauan manajemen untuk memastikan bahwa sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS diperbaharui dan tetap sesuai? Jawabannya ya. Pertanyaan ke-9 mengenai tanggapan darurat. Nah, pertanyaannya, apakah perusahaan memiliki rencana tanggap darurat yang diuji secara berkala untuk menghadapi insiden keamanan informasi dari pihak internal? Jawabannya ya, karena selalu
Siap siaga jika ada gangguan atau informasi yang bocor agar staf IT dapat menganalisis. Nah, pertanyaan yang terakhir mengenai penilaian eksternal. Pertanyaannya, apakah perusahaan melibatkan pihak eksternal untuk melakukan keamanan informasi secara independen? Jawabannya tidak ada, karena secara independen hanya ada di pihak eksternal. Nah, kesimpulannya, setelah melakukan audit terhadap staf IT di kantor Kejaksaan Tinggi berdasarkan standar ISO 27001, dapat diambil kesimpulan bahwa organisasi telah mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar tersebut. Semua pertanyaan audit yang diajukan mendapatkan jawaban positif, yaitu ya, dari responden, dan menunjukkan bahwa kebijakan, prosedur, dan praktek keamanan informasi telah diterapkan telah sesuai dengan persyaratan ISO 27001. Ketika semua elemen dinilai, termasuk identifikasi aset informasi, evaluasi risiko, mitigasi risiko, pelatihan keamanan informasi, pengelolaan akses, audit internal, peninjauan manajemen, rencana tanggap darurat, dan penilaian eksternal, hasilnya menunjukkan keberhasilan dalam implementasi dan pemeliharaan keamanan informasi. Dengan keseluruhan jawabannya, pada pertanyaan audit dapat disimpulkan bahwa kantor Kejaksaan Tinggi telah mencapai tingkat kepatuhan yang baik terhadap standar ISO 27001 dalam tata kelola keamanan informasinya. Nah, langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengelola risiko, meningkatkan kesadaran keamanan, dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan gambaran positif atas status keamanan informasi di kantor Kejaksaan Tinggi. Nah, ini adalah sebuah dokumentasi pada saat melakukan wawancara secara online. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila saya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.